Budi Ari gigit jari, keinginan masuk Gerindra ditolak kader, pengamat sebut wajar. Isu politik baru muncul di tubuh Gerindra. Ketua DPC Gerindra Pandeglang buka suara soal kabar bergabungnya Budi Ari. Bahwa berdasarkan hasil menerima aspirasi dari setiap PAC dan juga dirapatkan di tingkat DPC bahwa kami dari Kabupaten Pandeglang, isu yang hari ini beredar adanya tokoh politik ataupun tokoh mantan menteri yang ingin bergabung ke Partai Gerindra. Kami dari Kabupaten Pandeglang, DPC Kabupaten Pandeglang menolak untuk bergabungnya Bapak Budi Ari di Partai Gerindra. Mohon terima kasih. Pengamat membaca Budi Ari pilih Gerindra dibanding PSI karena perhitungan politik. Guys, dalam acara Kongres Projo kemarin, Budi Ari menyampaikan niatnya untuk bergabung Partai Gerindra. Nah, bagi pengamat dari Indonesia Political Opinion, yaitu Deddy Kurniasyah, Budi Ari lebih pilih Gerindra dibanding PSI karena kekuatan politiknya lebih besar, guys. Menurut Deddy, itu akan membantu mengamankan posisi bagi tokoh-tokoh seperti Budi Ari. Apalagi PSI sendiri sangat dikenal identik dengan sosok Jokowi, guys. Dan ketenaran Jokowi akhir-akhir ini mulai pudar sejak masa jabatan sebagai presiden berakhir. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Dari dulu, relawan Projo, mereka bersuara lantang tentang Jokowi. Tetapi hari ini, Budi Ari tampil sebagai penjilat, lalu dia mengatakan dengan suara lantang bahwa dia ingin bergabung dengan Gerindra. Partai Gerindra, khususnya Bapak Prabowo Subianto, jangan pernah terima manusia-manusia yang bermental penjilat, manusia-manusia yang tidak punya komitmen, manusia-manusia pelin-pelan. Salah satunya adalah Budi Ari ini. Dan ini semoga bisa menjadi catatan penting untuk orang-orang Gerindra, untuk kader-kader Gerindra, untuk petinggi-petinggi Gerindra, bahwa manusia-manusia penjilat jangan pernah gabung ke Partai Gerindra. Jangan sampai mereka lah yang menjadi pengkhianat di Partai Gerindra itu. Keinginan Budi Ari untuk masuk ke Partai Gerindra sepertinya mendapatkan sambutan yang baik dari para elit Gerindra di kepengurusan pusatnya. Walaupun sebenarnya bahasa-bahasa yang disampaikan oleh pengurus Gerindra itu sangat normatif. Nah, menariknya ketika elit di atas menyampaikan pernyataan normatif, ternyata di bawah DPC menolak keinginan Budi Ari untuk bergabung ke Gerindra. Alasannya karena mereka menolak oportunisme dan menginginkan kader-kader sejati beranjak dari bawah naik ke atas. Itulah yang diprioritaskan. Budi Ari Projo akhirnya memahami bahwa politik tidak semenjilat itu. Pak Presiden menanyakan ke saya, Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Oke. Semua teman-teman PSI tahu, publik tahu. Terus? Saya bilang ini tukang framing udah siap sedia nih. Oh. Begitu saya bilang PSI, kamu nggak loyal sama Pak Prabowo. Begitu saya bilang Gerindra, kamu nggak loyal sama Jokowi. Ini terjadi hari ini. Tapi buat saya, karena konsisten, kita harus kawal pemerintahan ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Jadi Gerindra untuk berhasil. Loh, menurut saya pernyataan Pak Presiden Prabowo di forum terbuka di Kongres PSI 20 Juli 2025 itu menurut saya bukan pilihan, itu perintah. Mana ada presiden milih, itu perintah.
Jadi harus dibaca itu teman-teman partai yang berkomentar begitu. Saya ini diminta oleh Pak Prabowo untuk paling tidak secara terbuka di Kongres. Sebagai warga negara yang ingin bergabung ke partai manapun, saya kira itu sudah keputusan yang baik, keputusan yang tepat. Seluruh kekuatan relawan memang harus menginduk Bapak Presiden, memastikan visi misi program-program berjalan dengan baik. Jadi saya berikan apresiasi itu. Banyak juga publik yang kemudian menafsirkan bahwa ini bisa disebut sebagai upaya dari Pak Budi Ari untuk secara perlahan meninggalkan politiknya Pak Jokowi, karena kita tahu bicara tentang projo adalah relawan yang paling identik dengan Jokowi. Dulu kita sangat sering mendengarkan Projo selalu mengatakan merah kata Jokowi, merah kata Projo, putih kata Jokowi, putih kata Projo. Wajar kalau kemudian ketika Budi Ari bicara tentang soal kemungkinan akan bergabung dengan Gerindra, mengubah logo mereka, tidak lagi ada foto Jokowi dan seterusnya, itu dimaknai sebagai manuver politik yang sedang dilakukan oleh Budi Ari dan Projo secara perlahan untuk meninggalkan Jokowi. Karena kalau Projo dan Budi Ari identik terus dengan Pak Jokowi, mestinya pilihan politiknya bukan ke Gerindra tapi ke PSI. Per hari ini publik tahu bahwa partainya Jokowi itu adalah PSI, sekalipun Jokowi belum resmi menjadi bagian yang memegang kartu anggota PSI. Tapi kan publik tahu bagaimana komitmen Jokowi untuk membesarkan dan memenangkan PSI di masa-masa yang akan datang. Itulah yang saya sebut sebagai dua tafsir yang sangat mungkin bisa kita ajukan secara terbuka. Apa yang dilakukan oleh Budi Ari dan Projo, faktor keduanya adalah sebagai upaya untuk secara perlahan meninggalkan langkah politik Jokowi, termasuk juga soal menghapus foto Pak Jokowi di logo mereka. Padahal kita tahu Projo itu paling bangga dan gegap gempita ketika di logo mereka ada nama Projo dan di bawahnya ada foto Pak Jokowi. Tapi kemudian ini akan dihilangkan secara signifikan. Wajar kalau kemudian begitu banyak tafsir. Ini adalah semacam upaya yang memutar yang sedang dilakukan oleh Projo, termasuk juga Budi Ari, untuk meninggalkan Pak Jokowi. Keinginan Budi Ari untuk bergabung dengan Partai Gerindra bagi saya pribadi itu gak masuk, atau gak tahu diri, atau gak bercermin gitu. Karena sebelumnya ketika Budi Ari menjadi menteri, dia kan dipecat sama Presiden Prabowo, dipecat oleh Prabowo yang juga merupakan ketua umum Partai Gerindra. Dia udah dipecat sebelumnya. Sekarang mau gabung, mau ngapain? Dan pemecatannya itu mendadak sekali. Bahkan Budi Ari kayak belum dikasih tahu kalau dia mau dipecat atau diganti. Makanya pemecatan atau keputusan pergantiannya dilakukan bahkan ketika Budi Ari masih rapat dengan DPR. Itu kan sangat tidak terhormat sekali gitu. Dia dipecat, yang pertama. Yang kedua, dia gak dikasih tahu. Tiba-tiba aja dia. Itu kan kayak emang gak dihormati. Kalau orang punya hati, yaudah. Berarti emang gak dianggap gitu. Berarti dianggap dirasa dia ini punya masalah, jadi beban atau punya kesalahan gitu. Sehingga kemudian diperlakukan demikian. Itu kan suara hati yang normal seperti itu. Kalau dipecat dan tidak diberitahu, kan kita harusnya nyadar gitu, tahu diri. Oh, berarti saya nggak dibutuhin, ya udah deh gitu. Tapi Budi Ari malah pengen gabung dengan Partai Gerindra. Lalu sebelumnya kamu sudah dipecat sama ketum Partai Gerindra, gak dikasih tahu. Itu kan menunjukkan bahwa kamu tuh nggak dibutuhkan, nggak cocok gitu. Itu masalahnya gitu. Kalau seandainya Budi Ari itu dipecat dan diberitahu sebelumnya, ya setidaknya dia gak akan rapat di DPR gitu ya. Atau lebih penting lagi, kalau seandainya Budi Ari dikasih tahu ketika mau dipecat, itu bisa jadi sebuah tanda bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Budi Ari ini ya baik gitu ya. Ya ini soal pergantian kekuasaan, ini soal dinamika politik biasa saja, tapi hubungan antara keduanya ya baik gitu. Bisa kita pahami seperti itu. Tapi kalau pemecatannya tiba-tiba nggak ada pemberitahuan langsung, itu kan artinya ya udah minggir gitu. Kamu tuh ngalangin. Kok bisa gitu Budi Ari sekarang pede untuk masuk ke Gerindra? Sebelumnya udah dipecat, udah dibuang. Ya gimana gitu? Orang yang sudah tidak diterima tapi pengen kembali, pengen masuk lagi, kan udah gak diterima gitu.
Tapi nggak tahu lah apa yang sedang ada dalam pikiran Budi Ari. Mungkin ya karena nggak punya pilihan, kalau partai lain juga nggak bisa, kan nggak tahu. Tapi ya setidaknya sebagai manusia gitu ya, mestinya ya tahu diri, kalau nggak cocok ya sudah gitu. Ketua DPC Gerindra Pandeglang buka suara soal kabar bergabungnya Budi Ari. Bahwa berdasarkan hasil menerima aspirasi dari setiap PAC dan juga dirapatkan di tingkat DPC bahwa kami dari Kabupaten Pandeglang, isu yang hari ini beredar adanya tokoh politik ataupun tokoh mantan menteri yang ingin bergabung ke Partai Gerindra, kami dari Kabupaten Pandeglang, DPC Kabupaten Pandeglang menolak untuk bergabungnya Bapak Budi Ari di Partai Gerindra. Mohon dimaklumkan. Rencana mantan Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi, bergabung dengan Partai Gerindra memicu gelombang penolakan dari sejumlah kader di daerah. Penolakan paling tegas datang dari jajaran pengurus Partai Gerindra di Sumatera Selatan, Sumsel, yang menyatakan secara terbuka menolak langkah politik Budi Ari tersebut. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang, Prima Salam, menegaskan bahwa keputusan menolak Budi Ari bukan pendapat pribadi, melainkan hasil konsolidasi bersama seluruh kader hingga tingkat ranting. Kami jajaran DPC Partai Gerindra Kota Palembang sampai ke ranting dan anak ranting menolak dengan tegas masuknya Budi Ari ke Partai Gerindra, kata Prima Salam, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Ia menilai, keputusan politik sebesar itu semestinya mempertimbangkan aspirasi kader di akar rumput. Prima yang juga menjabat Wakil Wali Kota Palembang menegaskan agar Dewan Pimpinan Pusat, DPP, mendengarkan suara kader daerah sebelum mengambil langkah strategis. Ini murni aspirasi dari bawah, dan kami mendesak DPP Gerindra menanggapi aspirasi ini dengan serius, karena menyangkut soliditas dan keutuhan partai, ucapnya. Sikap senada disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi. Menurutnya, penolakan terhadap Budi Ari tidak hanya datang dari Palembang, tetapi juga dari seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya. Penolakan ini bukan hanya dari Palembang, tapi seluruh jajaran Gerindra di Sumsel menyatakan menolak masuknya Budi Ari ke Partai Gerindra, tegas Kartika, yang juga anggota DPR RI fraksi Gerindra. Kartika menilai, Partai Gerindra harus tetap dijaga oleh para kader yang telah berjuang sejak awal membangun partai, bukan oleh tokoh yang baru ingin bergabung setelah partai berada di puncak kekuasaan. Kami ingin Gerindra tetap diisi oleh pejuang sejati, yang memahami nilai-nilai perjuangan partai sejak awal. Bukan oleh orang yang datang ketika partai sudah besar dan berkuasa, ujar Kartika. Penolakan dari Sumsel ini memperpanjang daftar resistensi di kalangan kader terhadap rencana masuknya Budi Ari. Sejumlah pengurus daerah di Jawa Barat dan Banten juga disebut menunggu sikap resmi DPP, sembari menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai potensi gesekan internal. Sebelumnya, Budi Ari menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra saat menghadiri Kongres Projo di Jakarta pada 1–2 November tahun 2025. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk transformasi organisasi relawan pendukung Jokowi menjadi kekuatan politik yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, niat tersebut belum mendapatkan sambutan positif dari sebagian besar kader Gerindra. Beberapa menilai langkah itu bisa menimbulkan resistensi internal dan menimbulkan kesan bahwa partai terbuka bagi figur yang baru ingin menumpang kapal besar setelah Gerindra berkuasa. Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Wahyu Firmansyah, menilai polemik ini mencerminkan dinamika internal partai besar yang kini berada di lingkar kekuasaan. Menurutnya, penolakan dari daerah adalah bentuk ekspresi politik yang wajar. Gerindra kini menghadapi ujian kedewasaan organisasi. Ketika partai besar, banyak tokoh ingin masuk. Tapi kader lama merasa punya legitimasi moral untuk menjaga marwah perjuangan partai, ujarnya. Wahyu menambahkan, keputusan DPP nanti akan menjadi ukuran seberapa kuat Gerindra menyeimbangkan kepentingan politik nasional dengan loyalitas kader di daerah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Gerindra mengenai respons terhadap penolakan kader di Sumatera Selatan maupun sikap akhir terhadap keinginan Budi Ari bergabung ke partai tersebut.